Hasil survei menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 mengakibatkan UMKM terkendala, baik terkait modal, bahan baku, biaya-biaya hingga akhirnya berujung PHK. Padahal sejatinya UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB sebesar 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan 8.500 triliun pada tahun 2020. UMKM juga menyerap tenaga kerja yang besar, yakni 97% dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020 di Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pihak agar UMKM bisa kembali maju untuk mengembangkan negara. Laporan terkait berita tersebut akan disampaikan oleh rekan Putu Yunia Andriani, reporter Tribun Bali. Silakan laporannya rekan Putu Yunia Andriani. Baik, terima kasih Justina. Jadi betul sekali pada hari ini Universitas Terbuka melalui rektornya telah melaksanakan Stadium Jenderal ketiga yang bertempat di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Pada hari ini telah dilaksanakan terkait dengan pengembangan UMKM khususnya di Bali. Dan Stadium Jenderal yang ketiga ini sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan mengangkat topik peran UMKM dalam menghadapi persaingan global pasca pandemi. Rektor Universitas Terbuka Profesor Ojat Darojat mengatakan Stadium Jenderal ini merupakan bagian dari upaya UT dalam mengembangkan UMKM. Hal itu dilakukan melalui pengembangan dengan pemberian pengetahuan kepada mahasiswa UT yang hadir secara online maupun offline di acara tersebut. Menurutnya, mereka ingin meningkatkan kompetensi akademik dan non-akademik mahasiswa agar memiliki daya saing di masyarakat, khususnya dalam memberikan inspirasi serta praktek baik di bidang kewirausahaan dalam skala mikro, kecil, dan menengah. Profesor Ojat berharap kegiatan ini mendorong dan memotivasi pelaku UMKM untuk terus bertumbuh dan berkembang agar mampu bersaing di era global pasca pandemi. Berbicara tentang UMKM atau dunia usaha, Ketua MPR RI Haji Bambang Susatyo mengatakan hal ini sebetulnya bisa dibilang susah-susah gampang karena masyarakat selalu diterjang dengan keraguan dan rasa malas, sementara gampang karena semua ruang terbuka untuk usaha, terutama di era digitalisasi. Apalagi Bali yang saat ini sangat dipermudah karena mata dunia selalu mengarah kepada Pulau Dewata. Bambang menuturkan prinsip dari usaha sebenarnya mudah, yaitu dengan mencari orang untuk menjual barang murah dan menjualnya kepada yang ingin membeli dengan harga yang lebih mahal. Selisih itulah yang merupakan keuntungan dari pengusaha dan dikumpulkan menjadi keuntungan bagi pemilik usaha itu sendiri. Sebagai wilayah yang kecil secara fisik, pengembangan UMKM juga menjadi hal yang tepat untuk Bali. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan keberadaan UMKM perlu dikembangkan sehingga Bali tidak bergantung pada sumber daya dari luar. Karena wilayahnya kecil, maka Bali merupakan tempat yang tepat untuk itu sebagai penggunaan dan dukungan dari semua stakeholder di UMKM menjadi tanda untuk upaya kemandirian bangsa yang juga menandakan kemajuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kembali ke Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Putu Yunia Andriani dari Tribun Bali. Selamat bertugas kembali. UMKM menjadi salah satu jalan keluar atau yang mampu bertahan dalam situasi krisis. Sehingga dalam keadaan sekarang pasca pandemi, krisis global, menurut saya salah satu caranya adalah bagaimana pemerintah pusat maupun daerah memperkuat sektor UMKM yang walaupun memang jumlahnya masuk kecil, tapi justru itulah kita dorong supaya rasionya minimal seperti Malaysia dan beberapa negara yang lain yang jumlah UMKM-nya cukup memadai. Kita masih 3, sekian persen. Ya, pemerintah sudah melakukan banyak regulasi mulai dari kredit usaha rakyat, kur dan bunga rendah, lalu program-program pinjaman tanpa agunan dan lain-lain. Itu adalah cara pemerintah untuk memperbanyak UMKM. Tinggal bagaimana kita memberikan literasi, memberikan support, dukungan, inspirasi, dan mendorong mereka menjadi UMKM baru. Dan bagi teman-teman yang hari ini karena suatu dan lain hal dirugikan dari
pekerjaannya karena situasi sulit, perusahaan sulit, maka tidak boleh beralihlah menjadi UMKM baru. Kalau perlu kembali ke desa, bisnis perusahaan di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia. Karena kita bisa mendunia karena kita bisa memanfaatkan teknologi informasi hari ini. Kita bisa kembali ke desa kita masing-masing, menggali sumber-sumber pertanian, menggali sumber-sumber budaya, kerajinan. Kalau di Bali sangat mudah untuk kita pasarkan ke dunia. Banyak kawan-kawan yang berhasil, yang tadinya putus asa di PHK, tapi kemudian kembali ke Solo. Dia tidak hanya modalkan handphone, dia main di pasar Klewer, pasar-pasar batik, dia foto-foto batik, dia spesialis jual batik di platform-platform online, di Tokopedia, di Lazada, dan sekarang pasar dia, pelanggan-pelanggan dia dari negara-negara Eropa, Amerika, Jepang, Hong Kong, dan Bapak soal 4 krisis tadi, untuk mengantisipasi supaya tidak sampai ke krisis yang itu. Ya, jadi dunia akan melewati 4 fase tadi, fase krisis kesehatan, fase krisis ekonomi, fase krisis sosial, dan krisis politik. Nah, kita sudah berhasil melewati fase kesehatan dengan baik, kita masuk pada krisis ekonomi, dan saya yakin dengan potensi dan kendala inflasi dan pertumbuhan yang memadai, kita mampu menjaga krisis ekonomi tidak menjalar atau berlanjut ke krisis sosial seperti di beberapa negara Eropa. Inggris terutama karena salah ngambil kebijakan, begitu pergantian Perdana Menteri yang baru mengambil kebijakan menjadi masuk pada krisis kembali masuk ke krisis sosial ini. Mereka banyak kelaparan, lalu kemudian penjarahan dan seterusnya. Kita belum masuk sana, kita baru masuk kepada penanganan krisis ekonomi yang saya sudah on the track. Walaupun situasi ekonomi UMKM menjadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.